Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan menonton satu video di mana ada seorang muslim yang katanya agama damai, agama rahmatan lil alamin, tetapi suka mengganggu agama lain, suka menghakimi agama lain, suka teriak-teriak untuk menutup gereja, suka mencari ribut di negara Republik Indonesia ini. Teman-teman sekalian, kali ini teman saya Murtadin sangat murka dan dia langsung merespon dan meluruskan sebuah aksi yang dilakukan oleh saudara kita muslim yang sedang menulis di sebuah tembok. Dia katakan, "Hai anjing-anjing gereja, bertobatlah," katanya. Sehingga teman-teman sekalian viral itu di media sosial karena tulisan itu. Dan akhirnya Murtadin Aceh murka dengan itu, akhirnya dia bahas tentang masalah anjing. Supaya teman-teman sekalian mereka tidak terus berkuar-kuar, tidak terus menganggap diri bahwa mereka adalah agama yang paling benar, yang lain kafir. Maka orang-orang semacam itu harus dibungkam dengan firman Tuhan dan juga dengan dalil, supaya mereka tahu bahwa tidak ada orang kafir. Orang Kristen bukan anjing-anjing gereja, tetapi orang Kristen orang-orang yang akan beroleh hidup kekal, yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mereka iri, mereka mengganggu kekristenan, padahal Kristen tidak mengganggu mereka. Oleh karenanya teman-teman sekalian, saya langsung mengajak kita untuk menonton video daripada Bang Effendi Usman berikut ini. Dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik secara doa, dana maupun motivasi yang saudara berikan kepada saya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin pesan satu hal, bersukacitalah kita dalam keadaan apapun, baik waktunya atau tidak baik waktunya, kita harus selalu bersukacita. Ditambah lagi, yang kedua, kita harus selalu memberitakan firman Tuhan. Kalau saudara tidak ada waktu untuk memberitakan firman Tuhan, melakukan penginjilan, saudara bisa berdoa buat para penginjil. Bahkan saudara bisa mempergunakan media sosial untuk saudara bersaksi. Saudara ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Saudara ceritakan tentang bagaimana saudara mengalami Tuhan. Bagaimana hidup saudara setelah mengalami Tuhan. Dan bagaimana saudara sebelum mengalami Tuhan. Nah, kali ini Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk melihat sebuah foto yang membuat saya ini tidak pantas ditulis oleh orang yang mengaku agamanya rahmatan lil alamin. Kita melihat di foto itu seorang bapak pakai peci. Lihat tulisannya itu Bapak Ibu, sangat miris sekali ketika saya pribadi membaca Anjing-anjing gereja bertobatlah. Nah, di dalam tulisan itu Bapak Ibu, anjing-anjing gereja bertobatlah. Memang ada anjing gereja. Coba berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Nah, kita hidup beragama itu, ayo dong tunjukkan nilai-nilai agama kita. Nilai-nilai agama lewat perilaku kita, lewat tingkah laku kita, lewat perbuatan kita, lewat tutur kata kita, lewat tulisan kita. Kalau kita benar-benar adalah orang yang beragama. Kita melihat orang yang pakai peci, tapi tulisannya itu tulisan yang sangat tidak pantas ditulis oleh orang macam itu. Sama halnya dia ingin berkata bahwa kita orang yang beribadah, orang yang bergereja disamakan dengan anjing. Dia tidak tahu di dalam kitab dia itu ditulis, digambarkan ada binatang ada binatang yang masuk surga. Bahkan satu-satunya binatang yang masuk surga itu anjing. Dan namanya diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya dia. Saudara bisa melihat di dalam surat Al-Kahfi bagaimana kesetiaan seekor anjing, bahkan melebihi kesetiaan
orang itu Bapak Ibu, orang yang menulis, orang yang coret-coret di dinding. Adabnya, budi pekertinya, akhlaknya tidak ada sama sekali. Sedikit pun tidak ada akhlak, sedikit pun tidak ada adab. Bahkan moral itu tidak ada sama sekali ya. Tidak ada moral sama sekali. Orang itu orang yang tidak bermoral Bapak Ibu. Kenapa saya katakan tidak bermoral? Dia coret-coret dinding dan coret-coret tembok, dan tulisannya itu yang sangat tidak bermoral. Dia tulis apa? Anjing-anjing gereja bertobatlah. Nah, dikatakan di dalam sebuah kitab mutolaah, Al-kalbun hayawanun aminun. Anjing itu seekor binatang yang bisa dipercaya. Huwa yahrusu manazila wal madharib. Dia bisa dipercaya untuk menjaga kebun dan menjaga rumah. Begitu kesetiaannya anjing, sampai di dalam pelajaran mutolaah, kitab mutolaah, digambarkan bagaimana kesetiaan anjing. Bagaimana setianya anjing. Sangat setia. Bahkan tulisan Anda itu tidak mencerminkan kalau Anda orang yang beragama. Ya, bahkan orang yang tidak punya agama pun, orang yang tidak percaya Tuhan pun, belum pernah saya melihat tulisan macam itu. Anjing-anjing gereja bertobatlah. Anda tahu, kami orang yang beriman bertakwa kepada Zabur, Taurat, dan Injil, percaya kepada firman yang hidup Adonai Yesus Hamasiah. Kami sudah mendapatkan pertobatan. Kami sudah mengalami pertobatan. Kami sudah mengalami keselamatan. Kami sudah mengalami sukacita. Kami sudah mengalami damai sejahtera. Dan ketika sukacita dan damai sejahtera itu kami alami, maka tidak ada kedengkian dan iri hati kami untuk orang lain. Ditambah lagi untuk orang yang tidak seiman, seagama, seakidah, sepemahaman dengan kami. Tidak pernah kami iri. Dan kami selalu dituntut oleh Alkitab untuk mengasihi orang yang menghina, mencaci, maki, dan mengolok-olok kami. Termasuk Anda yang seolah-olah berkata kalau kami ini adalah anjing-anjing gereja. Nah, di mana letak nilai-nilai agama Anda, norma-norma agama Anda? Di mana letak kualitas iman Anda? Di mana letak moral Anda? Coba Anda pikirkan baik-baik ya. Kiranya video ini benar-benar sampai kepada orang yang coret-coret di tembok, yang menulis anjing-anjing gereja bertobatlah. Ya, anjing-anjing gereja bertobatlah. Kami sudah mengalami pertobatan. Ketika kami percaya kepada Adonai Yesus Hamasiah, itu kami sudah bertobat. Dan itu kami sudah mendapatkan hidayah. Hidayah apa? Hidayah kami tidak lagi tinggal dalam dosa. Hidayah kami tidak lagi tinggal di dalam ikatan agama. Hidayah kami sudah mendapatkan jalan keselamatan. Hidayah kami sudah mendapatkan pengampunan dosa. Hidayah yang paling besar yang orang gereja dapatkan, yang Anda katakan bahwa anjing-anjing gereja bertobatlah. Hidayah yang paling besar yang kami dapatkan adalah ketika kami menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Ya, Bapa pencipta langit dan bumi, Yod-Hi Waw-Hi, Yahweh, yang telah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, yang telah menjaga melindungi bangsa Israel di padang gurun. Dan Tuhan yang sama yang telah disembah oleh para nabi dan para rasul, yang telah disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan yang sama yang telah menyatakan dirinya kepada Mose atau kepada Musa. Dan Tuhan yang sama yang telah menyatakan diri kepada kami. Tuhan yang sama yang telah menyelamatkan umat manusia melalui pribadi Adonai Yesus Hamasiah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Ahabballahu lihadzat dunia. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kami yang Anda katakan anjing gereja, kami sudah mendapatkan hidayah yang paling besar. Kami sudah mendapatkan hidup yang kekal di surga nantinya. Jangan-jangan sebalik daripada itu, apa yang Anda tuduhkan kepada orang, mungkin Anda yang berperilaku seperti itu. Ya, Anda tahu perilaku anjing itu sangat baik. Dia sangat setia kepada majikannya, kepada tuannya, kepada orang yang memelihara dia, kepada orang yang kasih makan dia. Anjing itu sangat setia.